Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat mentor kami, Kang Arifin, yang telah mengajarkan kami di EGA dan juga di SBE ini. Yang saya Sebentar. No. Hilangkan mentor, anggap bicara sama peserta. Oke? Langsung. Ya, pokoknya ini bicara kita sudah posisi presenter, terus ini ada pesertanya. Oh gitu. Jadi Nggak ada pokoknya kayak tadi lah saya bawain kayak gitu. Oke, ulang lagi. Biar enggak nanti yang lainnya gitu juga. Ini biarlah ya, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, hari ini ketemu lagi ya dengan saya di seminar bisnis emas. Nah, hari ini seminar ya teman-teman, seminar bisnis emas. Udah tahu belum nih apa sih kira-kira yang bakalan kita jalankan ini di dalam bisnis emas ini, gimana prospeknya ke depan? Udah tahu belum nih teman-teman? Belum. Tapi sebelumnya ya, nih, kalau seandainya teman-teman mendapatkan gaji per bulannya, biasanya teman-teman baginya kemana-mana aja tuh? Biasanya, coba saya tanya Pak Marwan deh. Biasanya ya untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian anak sekolah, kemudian apa lagi? Bayar tagihan, itu termasuk kebutuhan bukan Pak Marwan? Kebutuhan juga. Ya, kebutuhan juga. Oke, yang lainnya untuk apa lagi biasanya? Menabung, oke, menabung. Kemudian yang lainnya? Ada beli sesuatu lah. Oh, beli sesuatu, bayar hutang. Ya, nih hari ini ya saya akan sharing-sharing ilmu tentang solusi finansial kita ya di dalam bisnis emas. Biasanya kita sebelum memulai bisnis kita itu, kita harus mengadakan solusi dulu untuk finansial kita, mengatur dulu finansial kitanya itu gimana. Ya, nih di dalamnya ada. Ya. Nih, tidak peduli berapa banyak uang yang akan didapatkan, selalu ingat untuk membaginya ke dalam 5 bagian secara profesional. Ini menurut Lee Kan Sing, orang terkenal yang terkaya di Hong Kong ya. Nah, jadi sebelum kita menjalankan bisnis kita harus gimana cara kita membagi solusi finansialnya kita, ya. Nih, dibaginya menjadi 5 bagian ya teman-teman. Nah, apa sih yang pertama yang paling besar? Itu tadi kebutuhan pokok. Jadi 60% dari finansial yang kita dapatkan itu harus kita bagi menjadi 60%-nya itu untuk kebutuhan pokoknya kita. Ya, baik itu kata Pak Marwan tadi tagihan, ya, untuk pengelolaan kebutuhan sehari-hari untuk makan gitu kan, bayar tagihan termasuk listrik, itu kan kebutuhannya kita. Nah, jadi dari gajinya kita per bulan itu kita bagi dulu 60%-nya itu untuk kebutuhannya kita. Next, selanjutnya itu, nah, kalau kita ingin melaksanakan ini kita harus dana daruratnya dulu 10% untuk dana darurat ya. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu yang lainnya. Kemudian ada ziswabnya. Ziswab itu zakat, infak, sedekah dan wakaf. 10%-nya lagi ke situ.
Dan untuk lifestyle 10%-nya lagi kita bagi ke lifestyle. Lifestyle itu ya gaya hidup, ya termasuk di situ untuk membeli pakaiannya kita, untuk kitanya jalan-jalan. Nah, ya. Dan jangan lupa terakhirnya untuk tabungan, tapi ini jangan termasuk yang terakhir ya teman-teman. Saya hanya di slide-nya saya aja di sini. Jadi kebutuhannya kita pertama kali 60% untuk kebutuhan sehari-hari, 10% langsung kita tabungkan. Ya, 10%-nya lagi untuk dana darurat dan 10%-nya lagi untuk siswa dan 11 untuk lifestyle. Nih, kucing aja mikir ya. Mikirin apa dia kira-kira di sini? Nih. Tabungan atau uang atau deposito. Nih, cara kita tadi kan 10% kata saya untuk tabungan. Cara kita menabung yang benar supaya kita menjadi untung, bukan menjadi buntung. Ya, cara menabung yang benar. Apakah itu dengan emas, apakah itu dengan uang, atau dengan deposito? Ya, jadi menabung yang benar adalah ketika kenaikan tabungan itu sebanding atau senilai dengan inflasi. Baik teman-teman di sini udah tahu semua tentang inflasi? Belum. Ya, inflasi itu kecenderungan kenaikan harga yang terus-menerus. Apa Pak Marwan? Inflasi tadi? Kecenderungan kenaikan harga terus menerus. Ya, bisa dikasihkan contohnya Mbak? Mbak Betty atau? Saya misalnya uang 100.000 ya, kalau dulu kan banyak belanjaannya ke mall Oke. cukup. Sekarang ke warung depan aja 100.000. Oke. Ya, siap ya. Nah, ini tadi ya, kita supaya beruntung kita harus menabungnya itu lebih dari kenaikan inflasi. Menabung apa ya? Yang kita menabung kenaikannya itu melebihi dari harga inflasi, melebihi dari inflasi. Kira-kira menabung apa ya teman-teman? Nabung uang, deposito, atau menabung emas? Mas. Ya, emas, karena hari ini bisnis tentang emas ya, berbicara bisnis tentang emas, jadi kita menabungnya menabung emas. Nih, kita lihat di sini, tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Karena teman-teman sekalian sudah bilangnya emas, sebelumnya kita belajar dulu ya, kira-kira emang benar emas atau enggak yang bakalan kenaikannya itu melebihi dari harga inflasi. Nih, situ, kemudian emas. Nah, bagaimana pertumbuhan tabungan ya? Tabungan deposito ya. Oke, sama tabungan dulu. Kalau tabungan di bank itu kenaikannya cuma 0,1% sampai dengan 1%. Dan juga teman-teman, dalam kurungnya ada riba ya di sana. Sebelum takut dengan riba, ini kita bahas dulu ya. Nah, kebijakan dari bunga bank itu kalau tabungannya kita 1 juta, itu nggak ada kenaikan teman-teman per tahunnya. Jadi kalau tabungan kita di bank itu cuma 1 juta, otomatis tabungan kita berkurang atau bertambah? Ya, nggak ada kenaikan sama sekali, jadi berkurang. Berkurangnya di biaya ADM-nya, ya. Nah, terus kalau di atas 1 juta sampai dengan 50 juta, kenaikannya 0,90% per tahunnya. Nih, jadi kalau di dalam bank kita nabungnya, itu tabungan kita harus di atas 1 juta. Di atas 1 juta. 50 juta itu baru dapat 0,9. Dan 50 juta sampai dengan 500 juta, itu di atas 500 juta, bunganya itu cuma 1,05 per tahunnya. Dan tabungan 500 juta sampai dengan 1 miliar, bunganya itu 1,30%. 1 miliar ke atas, itu bunganya 2%.
Nih ya, ada slide-nya. Nih, artinya menabung di tempat yang biasa, teman-teman ya, membuat kita malah jadi lebih miskin. Sedangkan kalau emas murni, nih lihat pertumbuhan per tahunnya 15 sampai dengan 40%. Jadi teman-teman, kalau ingin menabung yang benar itu menabunglah dengan emas, terutama memakai IOA Gold ya teman-teman. Tabunglah dengan IOA Gold yang pertumbuhan kenaikannya itu 15 sampai dengan 40%. Jadi kalau teman-teman mau nabung, tabunglah IOA Gold sebagai tabungan kita. Ya, yang itu artinya anti dari inflasi. Itu cara menabung yang benar. Ya. Oke. Alhamdulillah. Itu saja dari saya. Semoga ilmu yang sedikit sekali saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ini dulu kan, kasih lifestyle dikoreksi biar langsung. Oh gitu, mau langsung dikoreksi. Jadi suami saya tahu. Nggak kan live? Biar suaminya tahu maksudnya. Oh, biar suaminya tahu. Baik. Alhamdulillah. Oke. Silakan boleh. Boleh duduk aja. Silakan duduk. Biasanya sih nggak ada evaluasi ya. Hanya tadi itu apa ibaratnya Pak Marwan kebetulan di awal supaya tidak terlalu jauh, jadi saya arahkan untuk sekedar kita presentasi untuk menyampaikan SP itu seperti apa. Anggap ini tuh kita bertindak sebagai presenternya. Oke. Kita nih yang betul-betul mau menyampaikan materi ini. Jadi mereka itu yang hadir, dia itu orang baru yang anggapan kita itu dia nggak paham intinya. Kalaupun dia agen, dia pokoknya nggak tahu materi yang kita sampaikan. Kita mau menyampaikan apa yang kita sampaikan, yang maksudnya kalaupun dia udah tahu, kita berarti ada interaksi. Siapa nih misalkan yang di ruangan ini tadi udah benar kan? Ada terkait nyambung dengan inflasi, menanyakan ke peserta, itu bagian dari interaksi. Gak apa-apa. Terus tadi di mana ya? Di sini nih, di bagian sini banyak juga yang disampaikan ya. 10 menit tapi dapat banyak. Alhamdulillah. Nah dari bagian ini tadi agak belibet mungkin ya, mau nyambunginnya gimana gitu. Ini kok ngomonginnya jadi kemana gitu kan. Padahal kita mau ngomongin akhirnya itu sebenarnya saya tahu pengen ngomongin tentang tabungan, tapi nyambungin ke tabungannya gimana sih gitu kan. Ya nggak apa-apa. Nah itu nanti tinggal perlu pembiasaan saja. Terus di sini udah oke. Sudah sih gitu aja. Itu aja ya, Ya tinggal nanti banyak-banyakin presentasi aja. Insya Allah Pak, kalau udah sering kita presentasi dan tahu materinya sudah kita pelajari dulu, itu insya Allah bisa lebih baik lagi, bahkan jauh lebih baik lagi. Karena ini ibaratnya ditodong langsung, kemudian materinya juga materi SBE yang tadi dan belum tahu secara keseluruhan, ya nggak apa-apa. Seperti yang sudah tadi disampaikan sudah cukup. Ada kesimpulan yang disampaikan. Kesimpulannya adalah maka tabungan GOA Gold. Nah itu yang menghubungkan ke pay you first get GOA Gold firstnya tinggal ke situ aja. Jadi menabung itu di awal dilakukannya, ya untuk perencanaan masa depan kita. Dan tabungan terbaiknya adalah GOA Gold. Itu kan pay you firstnya dapat, GOA Goldnya. Nah, jadi walaupun kita belum masuk slide yang berikutnya, anggap aja udah selesai gitu ya. Karena Ya. masalah 10 menit tadi. Ya itu betul. Berarti langsung ke closing pay you first dan EOA Gold first itu. Ya nanti diarahkannya ke situ akhir pembicaraannya. Oke teman-teman, inilah presentasinya saya Alhamdulillah. sama mentornya. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, pengalaman baru. Yuk gabung di Agul. Mantap.